IGP Angkatan 8 Kota Semarang. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Pak Faris Zakaria, guru bahasa Inggris pula di sekolah kami. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik percakapan pra-observasi sebagai rangkaian dari kegiatan observasi. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Prima sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih ya sudah mau menemani saya dalam melaksanakan praktek coaching Pak Faris. Ya, Bu Prima. Oke, pagi ini, kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi Pak Faris sebagai kegiatan awal dari kegiatan observasi yang nantinya akan saya ikuti di kegiatan pembelajaran Pak Faris. Nah, percakapan pra-observasi itu tujuannya adalah untuk mengetahui atau mempersiapkan hal-hal yang perlu kita diskusikan atau persiapkan sehingga nanti saat pembelajaran di kelas bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Begitu Pak Faris tujuan dari percakapan pra-observasi kali ini. Sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Pak Faris sebagai rangkaian dari percakapan pra-observasi. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Faris nanti? Oke, baik untuk pertemuan selanjutnya. Ya, tujuan pembelajaran saya yaitu untuk melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat mendeskripsikan makanan favoritnya menggunakan adjektif dengan tepat. Oke, berarti itu tujuan pembelajaran yang akan Pak Faris lakukan ya, yaitu mendeskripsikan makanan favorit dengan kata sifat ya, adjektif ya, dalam kegiatan berkelompok ya. Oke, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Faris apa ya saat pembelajaran nantinya? Di situ saya menekankan kegiatan menulis dan mempresentasikan. Kemudian selain di luar akademik, saya juga menanamkan beberapa budaya positif, kegiatan yang bisa melatih kegiatan anak. Ya. Kemudian juga saya juga menekankan pembelajaran yang memiliki kegiatan sosial emosional begitu. Itu area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Faris ya, yaitu menulis dan mempresentasikan sekaligus juga mengembangkan budaya positif dan kegiatan sosial dan emosional. Bagus sekali Pak Faris. Kemudian yang selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran tersebut, strategi apa yang akan dipersiapkan oleh Pak Faris? Misalnya model pembelajarannya, kemudian media yang akan digunakan, bisa dijelaskan? Baik, yang pertama saya membuat modul ajarnya dulu Ibu. Kemudian dari modul ajar tersebut saya membuat media untuk pembelajarannya. Kebetulan saya menggunakan PPT gitu. Kemudian saya juga menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Ya. Kemudian di situ juga saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, itu strategi yang akan dilakukan oleh Pak Faris ya, yaitu menyiapkan modul ajarnya, kemudian bahan ajarnya seperti PPT, kemudian juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa ya tentunya ya. Kapan akan dilaksanakan pembelajaran tersebut? Jam berapa dan di mana Pak? Oke, untuk pembelajaran selanjutnya saya ini di kelas 7E di hari Rabu tanggal 4 Oktober, itu di jam pertama. Oke, di kelas 7E hari Rabu tanggal 4 Oktober. Berarti Rabu depan ya Pak Faris ya. Oke. Baiklah Pak Faris, nanti saya akan di hari Rabu depan saya akan mengikuti pembelajaran Pak Faris di kelas dan saya akan mencatat hal-hal yang terjadi di pembelajaran Pak Faris. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan percakapan pra
pasca observasi bersama pengajar praktik saya Pak Sugeng. Sebelum kita akhiri pembicaraan pra observasi kita kali ini, saya ingin mendapatkan umpan balik dari Pak Faris. Kira-kira apa yang Pak Faris dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, setelah kita melakukan diskusi tadi, saya juga lebih bisa mempersiapkan apa yang akan saya ajarkan pada anak-anak di hari Rabu begitu. Oke, berarti Pak Faris semakin lebih siap ya untuk melaksanakan pembelajaran hari Rabu depan. Baiklah, terima kasih Pak Faris atas kesempatannya dalam perbincangan percakapan pra observasi ini. Sampai ketemu di hari depan, Rabu depan di kelas 7E ya, tanggal 4 Oktober. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm great, thank you for asking. Oke, ya. Sekarang hari Rabu. Who is absent today? Siapa yang tidak berangkat hari ini? Nadia kan? Nathan. Okay, so two students. Sick or absent? Sakit atau? Nathan dan Nadia. Okay, so two students. Alright, so do you remember our last material? Everyone ingat dengan materi kita yang terakhir teman-teman? Iya, perkenalan bahasa Inggrisnya. Iya. Yes, introduction. Kamu kemarin sudah mempelajari bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri, ya? Introducing yourself, and then apa lagi? Memperkenalkan teman, ya. Introducing friends. Oke. Apa kemarin juga memperkenalkan keluarga juga? Ya. Berarti apa? Introducing family. Oke, for now, karena kita sudah masuk ke materi yang selanjutnya, chapter 2, ya, yang sekarang kalian bisa lihat di depan ini, ya. Oke, dari gambar yang ada di depan ini, kira-kira anak-anak, kita akan mempelajari tentang apa? Oke, makanan, food. Do you know these foods? Tahu makan makanan ini? Yang paling kiri. Oke, the left. Yeah, in the center. Bakso, mie ayam, bakso. Oke, and then? So, ya, ada 3 makanan. Ya, there are 3 traditional foods of Indonesia. Ya kan, ini kan makanan dari Indonesia kan? Berarti kira-kira kita akan mempelajari apa tadi? Food. Yes. Today we are going to learn about food. Okay, let's learn about. Ada yang tadi belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Nanti sarapan ya, di sini ada ya. Kalau sarapan sekarang nanti mengganggu pembelajaran, ya kan? Oke. Nah sekarang anak-anak, ini kan karena kita pertemuan di pagi hari jam 7 ya. Biasanya kalau pertemuan di siang hari itu kan masalahnya apa? Ngantuk, ya, apalagi? Lapar, ya. Kalau permasalahan di pagi hari biasanya apa? What do you feel? Males. Maksud pagi hari? Males. Lapar, ya. Ada yang lapar karena belum sarapan. Oke, sekarang Pak Faris minta kalian untuk hadap depan semuanya tarik nafas. Keluarkan. Oke, sekarang I want you to think, memikirkan tentang kira-kira masalah apa yang akan di pelajaran pertama ini yang akan kalian hadapi nanti. Kira-kira apa? Misal, saya nanti kira-kira masalahnya lapar Pak, atau saya nanti kira-kira akan sedikit bosan sama pembelajarannya Pak. Dipikirkan dulu. Sudah dapat masalahnya? Sudah? Sudah dapat? Nah, sekarang Pak Faris minta kalian untuk memikirkan nanti kira-kira solusinya bagaimana. Kalau lapar berarti solusinya gimana? Makannya apa kapan?
Habis istirahat. Loh, pas istirahat ya. No. Salah. Maksudnya pas istirahat. Kalau yang ngantuk berarti gimana? Kapan? Ya, misalkan waktu pembelajaran. If you feel that you are so sleepy, you can wash your face. Nanti boleh izin. Oke, kita lanjutkan dulu materinya. So now we're going to learn about food. Di dalam buku kalian itu di chapter 2 ya. Silakan buka contohnya. Ya, buat halaman. Okay, page 59, 59. Di halaman 59 ya. Kira-kira di dalam buku seperti itu. Okay, our learning objective for today, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah describing one's favorite food or drink ya. Hari ini kita akan mencoba mendeskripsikan makanan favoritnya seseorang, baik makanan ataupun minuman, baik itu rasanya atau teksturnya atau bentuknya. Oke, good. Now, sekarang Bapak ditanya, why do we need to learn about this? Kenapa kita harus mempelajari tentang ini? Kenapa kok kita harus bisa mendeskripsikan suatu rasa makanan? Karena ada alasan. Ya, Pak. Why do we need to learn about this? Menggunakan bahasa Inggris loh tapi bukan menggunakan bahasa Indonesia. Because we're studying English ya kan? Kita kan mempelajari bahasa Inggris. Untuk apa kira-kira? Untuk belajar bahasa Inggris. Oke, misalkan in the future ya, siapa tahu besok kalau kalian kuliah itu kuliah di mana? Di Australia atau di mana? Di Inggris ya, terus ya di Amerika. Itu kan what language do they speak? What language? English. Ya mereka menggunakan bahasa Inggris dan makanya dari sekarang kalau kalian bisa mendeskripsikan suatu makanan tradisional dari Indonesia, kalian bisa apa? You can memperkenalkan, yes, good, to promote Indonesian food and drink ya. Jadi misalkan gitu, siapa tahu, doakan dulu ya, semoga tercapai. Amin toh. Yeah, good. Okay, so now sebelum kita mulai ke pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, sekarang Pak Faris mau kalian untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah diberikan oleh Pak Faris sesuai hasil tes asesmen diagnostiknya ya, pertemuan minggu lalu. Jadi silakan berkelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. How many student? 5. Group 3. Group 4. Ready. Are you ready, Group 4? Ready. Yes, I'm ready. Group 5. Okay, good. Group 6. Alright. Okay. Students, please listen to me, everyone. So I already sent Vano, your class teacher, ketua kelas kalian, Vano, ya. Sudah tak kirim ke Vano ya. I have sent Vano some of materials that we're going to study for today. Jadi ada beberapa material yang materi-materi yang akan disampaikan Pak Faris hari ini. Jadi silakan kalian, Vano tolong di-forward ke kelompoknya yang lain, Vano, tidak di grup. Oke, sudah? Oke, sudah ya? Sudah di-forward sama Vano ya? Oke, so there are 3 materials. Jadi ada 3, kalian boleh pilih yang mana, bebas. Yang pertama, link pertama itu untuk video YouTube ya. Kalau link yang kedua itu tentang YouTube Shorts, YouTube-nya yang lebih pendek durasinya. Dan yang ketiga itu tentang suatu web. So ada artikelnya, jadi silakan bisa dibaca. Kalian bebas pilih yang mana untuk pembelajaran, atau you can also see here. Kalian juga bisa melihat di layar kalian, di layar proyektor yang sedang disiapkan. Oke? Sudah dibuka? Bebas pilih yang mana, sudah dibuka? Good. Nah,
Pak Faris akan memberikan waktu kalian 3 menit. I'll give you 3 to 4 minutes ya. 3 menit ya untuk membaca dan untuk melihat video yang ada di situ. Oke? You got it? Yes. 3 minutes for you to open the link. Silakan dibuka linknya dan dipelajari yang ada di situ secara bersama-sama. Oke? Oke, come on. Sudah ya? Kan bisa dilihat di sini juga ya. You can also see here. Ya, bisa dilihat di depan juga. Materinya mirip-mirip ya. You can also see there. Oke, sudah ya berarti ya. Oke. Now, if you look at the screen, Pak Faris sudah nge-share di sini the taste of food, rasa-rasa makanan. Ada beberapa rasa-rasa di sini. Ada manis ya. Manis yang mana manis? Sweet. Oke, good. Kemudian ada yang dingin. Dingin yang mana dingin? Oke, good. Kalau dibakar, yang mana? Ini grill. Oke. Kalau tender kira-kira apa ya? Itu gambarnya tentang apa tuh? Tendang. Berarti apa kira-kira? Tender. Tendang itu bagaimana rasanya? Alot apa? Alot atau empuk? Empuk. Tendang yang benar itu empuk. Kemudian fried. What is fried? Apa itu fried? Goreng. Ya. Di sini kan ada tuh? Ada. Yang juga ada. Coba dilihat dulu. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, sekarang ya. Pak Faris mengelompokkan kalian ini supaya nanti kalian bisa menganalisis bersama kelompoknya masing-masing. Oke? Jadi sekarang kita coba dulu menganalisis bersama-sama satu kelas dulu. No joking around please. Oke. Describe the food. Sekarang kita coba mendeskripsikan makanannya berdasarkan materi yang telah kalian lihat tadi. Ya. Yang pertama ada apa itu? What is that food? Eskulkul. Do you like eskulkul? Yeah. Do you like eskulkul? Why do you like eskulkul? Because it's sweet, manis. Apalagi? Oke, apa lagi? Fruity, yes, good fruity. Terus ada? Sweet, ya udah ya. Oke, di sini ada cool, sweet and fruity. Berarti cool itu apa tadi? Sweet, fruity. Ya, rasa buahnya. Karena es kulkul itu kan terdiri dari macam-macam buah ya. Ada apa saja biasanya? In English? Watermelon. Good. Apa lagi sih? Strawberry and etc. ya. Banyak ya macamnya. Kemudian ada lagi yang namanya meatball. Do you like meatball? Yes, you do. Good. Kalau deskripsinya meatball bagaimana ini? Salty kira-kira apa salty? Asin, asin gurih. Oke. Meaty? Apa itu? What is meaty? Meaty itu adalah rasa yang di daging-dagingan. Rasanya itu apa? Ya, gurih. Ya, rasanya kan gurih itu daging itu kan. Kemudian ada tender. Ya. Kalau bakso kalau keras namanya bukan bakso tapi apa? Batu. Oke, good. Now, sekarang tadi kan Pak Faris sudah menulis deskripsinya tiap-tiap makanan. Sekarang coba kalian bersama-sama satu kelas, coba tendang. Ya. Sambil buka materinya tadi di ini. Tender, oke tender. Meaty.
Salty, oke, good ya. Apa lagi kira-kira? Kira-kira apa lagi? Apakah rendang itu disajikan di ini dingin gitu? Enggak kan? Apa? Hot ya. Apa lagi? Terus ini, rendang itu biasanya kering atau berminyak? How to say berminyak in English then? Oily, okay, good, oily ya. Oily. Bukan oily. Okay, the next one. Rujak. What is the English word for rujak? Bahasa Inggris rujak. Apa? Fruit? Fruit? Ya. Indonesian fruit salad ya. Ini namanya fruit salad ya. Indonesian fruit salad. With apa? Spicy sugar palm ya, dengan sambal apa? Sambal gula merah ya. Oke, biasanya rasanya bagaimana? Oke, fruity. Ada yang sweet, ada spicy. Biasanya disajikan fresh, oke, good, fresh ya, fresh. Apa lagi? Apakah kalau rujak ini disajikan di panas? So, cool. Oke, cool. Oke, berarti bisa ya? So, bisa ya mendeskripsikan ya berarti ya? Oke, so now I want you with your group to analyze ya. Pak Faris minta kalian untuk menganalisis beberapa makanan ya, rasa-rasa dalam makanan. Oke? Untuk lembarnya masih diambilkan sama Hanum ya. Jadi kalian bisa lihat di proyektor dulu. Oke, dengarkan. For group 1 and 2 ya, 1 and 2 you use this ya. Ditulis rasanya apa aja di sini. Ditulis dulu makanannya apa. Ya, begitu. Kemudian for group 2 nanti lembarnya seperti ini. And for group berarti 1, 2, 3, 4. 3, 4 berarti yang ini ya. And 5, 6 berarti yang ini. Oke. 5 dan 6. Oke. Oke, gitu ya. Now, ya itu kan sesuai dengan level yang sudah dibagi sama Pak Faris ya. Oke, now every one of you masing-masing dulu, please take a piece of paper. Silakan ngambil selembar kertas. Oh ya, ini sudah. Berarti tidak usah ngambil kertas, ini aja. Oke, sudah. Have you got your worksheet? Sudah dapat? Oke, please write your name first. Namanya ditulis dulu. Nama anggota kelompoknya ditulis dulu, jangan lupa. Ya, di situ boleh, di depan boleh, di belakang boleh. Oke. 10 minutes cukup lah ya kira-kira ya. 10 menit cukup? 15? Oke, I'll give you 15 minutes. Please discuss with your friends, ya, with your groups. Jadi 15 menit ya. Oke, have you done your work sudah? Are you done yet? Sudah selesai? Sudah? Group 1? Group 2? Group 3? Group 4? 5? Group 6? No. Group what? Oh, done. Oke. Now I want group 1 to present this. 1, 2, 3. Group 2, 1, 2, 3. Ya, ya, teman-teman, silakan group 1. Tulis depan tulis. You can write.
Spidolnya mana aja? Oke, teman-teman, duduk. Attention to me. Perhatikan dulu 7E sama ini. Yang pertama ada apa? The first one. Water. Karakteristiknya apa? Liquid. Liquid itu apa sih? Cair. Fresh. Fresh itu. Segar. Oke, and then clear. Apa itu clear? Bening. Ada lagi kira-kira apa? Tasteless atau cool? Itu apa maksudnya? Okay, good. The next one ada apa itu? Carrot. Kita lihat di situ ada apa? Fatally sweet. Oh iya, maksudnya sweet, manis. Okay, good. And then hot, keras, and then crunchy. Crunchy apa? Crunchy sama crispy. Crunchy itu cekruk ya kan? Kalau crispy yang bagaimana? Ya jangan hard ya, tapi crunchy. Oke, kalau hard jangan, kan bukan batu ya. It's not a rock. Apalagi kira-kira kalau dari buah-buahan dan sayuran?
Healthy. Good. Kemudian ada apa ini? Candy. Candy. Candy apa? Sweet. And then? Ya kan ada yang keras ya. Gak bisa dinyah ya. And then? Sticky. Kalau habis dijilat kemudian langsung dipegang rasanya? Lengket. Good. Kemudian ada? What is salt? Karakteristiknya? What about the karakteristik? Kira-kira apa karakteristik lain enggak? Bu. Enggak. Butiran apa? Granuli. Oke, kemudian ada obat atau bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris, drugs or medicine. Oke, karakteristiknya bagaimana? Bitter, sweet, and spicy. Spicy, what spicy? No, spicy. Kira-kira apa ini? Lanjut. Tomato. What's the characteristics? Fresh, juicy. Juicy itu apa sih? Yeah, good. And then sour. Oke, karena waktunya terbatas langsung disebutkan aja ya dari group 3. What's the name of this? The first picture. Namanya apa? Bahasa Inggrisnya? Pineapple. What about the characteristic? Sour, and then sweet, and then watery. Ya, kalau bahan bisa banyak ya, bisa apa lagi? Fresh, apa lagi? Healthy, matang. Di video tadi belum matang. Right, ya, good, bisa right. Kemudian, the second picture of Putri. Mango. What about the characteristics? Sweet, and then healthy. Okay, good. Sour. Ya, banyak ya. And then coffee. Good. Coffee. Hot. Ayo bapaknya hot dong. Bitter. Bitter sweet boleh. Oke, bitter sweet. Dan fresh. And then this one. What about this one? Group 4. Mana group 4? What about this one? Group 4. Chili, good. Karakteristiknya apa group 4? Spicy and then hot. Okay. And then fresh. This one. Lemon. Karakteristiknya sour. Group 4. Fresh. Yang lain belum butuh. Healthy. Apa lagi yuk? Yellow ya. Bisa, ini bisa loh. Warna juga termasuk karakteristik loh. Color is also characteristics. And then the last picture, what? Chips. The characteristics? Crispy ya, bukan crunchy ya, beda ya. Kalau crispy apa? Renyah. Dulu apa? Savory. Apa lagi?
dan salty. Savory itu apa sih? Savory gurih ya. Kalau kalian makan pizza savory kan bakso itu juga savory. Oke, and then the last picture. Group 5 and group 6. Group 5 dulu. Okay, what about this one? What's the characteristic? Salty, and then dry, okay, dry, and then ini tuh dibuatnya dengan cara gimana nih? Kemudian apa lagi grup 5? Oke, meatball, bakso. Karakteristiknya apa? Oke, hot. Apa lagi? Tender. Salty, oke. Bisa apa lagi? Tadi di sini lagi loh, apa ini? Meaty, apa lagi? Savory, ya. Dan lain-lain, etc. And then next picture, mango juice. Okay, what's the characteristic of mango juice? Sweet, and then cool, and then fruity, ya, sabun ya. And then fresh. Okay, group 6. What is this? Group 6? Bakpia. Okay, bakpia. Have you ever eaten any bakpia before? Sudah pernah makan bakpia? Okay, what's the characteristics then? Sweet. Group 6 dulu ya, group 6 dulu. Sweet, and then? Nanti apa artinya, ayo? Ya, rasakan tangan-tangannya apa lagi? Crumbly. What's crumbly? Can you explain crumbly? Ya, good. Udah hancur. Kalau kalian makan bakpia kan ada remah-remahnya banyak ya. And then the next one. Lumpia. Karakteristiknya apa? Salty, and then savory, and then oily. Apa lagi? Last one, terakhir ya. Lompat, ya, lompat. Karakteristiknya apa? Sticky. Oke, ada tadi bedanya sticky, meaty, dan chewy. Chewy itu kenyal. Apa kenyal? Kenyal. Ya, kenyal. Good. Ya. Oke, everyone. Sekarang Pak Faris mau tanya dulu ya. After we learn about this topic, what did you learn today? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? What did you get? Food. Pertama. Describing about food ya. Ada karakteristiknya apanya? Rasanya, taste-nya, and then the color, and then texture ya. Tadi kan ada apa? Rasa, ada warna, ada apa lagi? Cara pembuatan juga ada. Food preparation-nya bagaimana? Tadi ada yang digoreng, ya, ada yang dibakar. Okay. Do you have any questions, students? Any questions? Dada?
Okay, so if there's no question, then I'll close this meeting. Okay? Thank you for learning. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Thank you. That's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may continue your next lesson. Ya, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Kismaningdia, guru bahasa Inggris SMP Negeri 26 Semarang, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Kali ini saya bersama teman sejawat saya, Pak Faris Zakaria, dan juga Pak Sugeng selaku pengajar praktek di kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan praktek coaching khususnya di kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Pak Faris, assalamualaikum Pak Sugeng. Oke, langsung saja kita mulai ya kegiatan percakapan pasca observasi sebagai rangkaian kegiatan dari pra observasi dan observasi di kelas yang waktu itu kita laksanakan Pak Faris. Oke, ya ada beberapa sebelum saya bertanya Pak Faris, saya sampaikan dulu tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi ini, yaitu tujuannya untuk melakukan evaluasi, menggali lagi apa-apa yang telah baik dilaksanakan dan apa-apa yang masih perlu dikembangkan sehingga di kedepannya nanti akan terlaksana pembelajaran yang semakin berkualitas dan semakin berkualitas. Itu tujuan kita dalam pembicaraan kali ini ya Pak Faris ya. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Faris tentang pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober tersebut. Baik, jadi saya merasa bahwa pembelajaran yang kemarin itu bisa dibilang sudah sukses untuk dilaksanakan karena memang partisipasi dari anak-anak juga cukup aktif begitu, kemudian anak-anak juga bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan begitu, yang sudah saya sampaikan begitu ya. Saya merasa cukup puas dengan apa yang dicapai anak-anak yang saya ajarkan begitu. Terima kasih Pak Faris, berarti cukup memuaskan ya kegiatan saat itu ya. Kalau boleh dijelaskan sekali lagi, apa hal yang menurut Pak Faris telah terlaksana dengan baik pada pembelajaran kali ini? Oke, pada pembelajaran kemarin itu saya menerapkan beberapa hal dalam pembelajaran seperti penerapan budaya positif, kemudian saya juga memberikan kegiatan sosial emosional, dan juga saya menerapkan pembelajaran yang sudah terdiferensiasi begitu. Jadi menurut saya ketiga hal itu sudah berjalan dengan baik. Oke. Jadi Pak Faris telah menerapkan pembelajaran yang berbudaya positif, kemudian ada KSE-nya dan juga pembelajaran berdiferensiasi. Ya, bagus sekali Pak Faris. Kemudian bagaimana dengan kita fokus ke pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut? Apa saja yang telah Pak Faris kembangkan di kelas tersebut? Macam diferensiasinya. Untuk pembelajaran kemarin itu, Prima, saya menggunakan diferensiasi konten kebetulan. Jadi waktu itu saya menggunakan konten yang berbeda untuk tingkatan kelompok anak-anak. Jadi ada kelompok yang low, kemudian ada yang medium dan yang high learning. Jadi yang pembelajarannya itu bisa cepat gitu. Jadi saya bagi menjadi 3 kategori, kemudian menggunakan konten yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Oke, jadi Pak Faris menerapkan diferensiasi konten, ya, dengan pembagian kelompok yang berbeda, mereka mendapatkan konten yang tingkatannya berbeda juga. Nah, bagaimana dengan pengembangan diferensiasi yang lainnya, Pak Faris?
Nah itu mungkin yang masih belum saya terapkan Ibu. Jadi untuk diferensiasi yang proses dan produk itu kebetulan pembelajaran kemarin belum saya terapkan gitu ya. belum sempat diterapkan Belum ya. sempat diterapkan. Kemungkinan kedepannya ada rencana untuk menerapkan Ya. diferensiasi yang lainnya tadi. Pasti Bu, Pasti ya, semangat ya. Ya, harus Oke, diterapkan. ya, sip, oke. Berarti kedepannya Pak Faris akan mencoba untuk menerapkan diferensiasi proses dan produk ya, Ya. karena konten telah dicoba dan dirasa berhasil. Kira-kira adakah hal-hal lain lagi yang masih bisa dikembangkan menurut Pak Faris selain akan mengembangkan pembelajaran diferensiasi proses dan produk? Mungkin kemarin itu time management saya agak sedikit keteteran begitu Ibu, karena ya mungkin karena anak-anak juga cukup antusias dengan mengerjakannya, kemudian saya juga tidak menunjukkan timer di depan kelas, jadi anak-anak juga mungkin lupa sudah waktunya berhenti begitu mereka masih tetap mengerjakan. Jadi itu yang cukup jadi masalah bagi saya, time management Ya, begitu. Berarti ada yang ingin digali lagi, yaitu tentang pengaturan waktu ya Iya. Pak Faris ya. Kedepannya Pak Faris kira-kira bagaimana menangani masalah tersebut? Oke, mungkin di setiap kegiatan yang memerlukan waktu gitu, misal diskusi atau mengerjakan sesuatu, itu mungkin saya bisa memperlihatkan timer di depan kelas ya, menggunakan proyektor begitu Ibu. Jadi biar anak-anak juga tahu ini kapan waktunya berhenti, itu waktunya kurang berapa menit gitu. Dari situ. Ya, keren sekali ya itu Pak Faris ya dalam menemukan solusi dari masalah pengaturan waktu yang belum akurat ya di pembelajaran sebelumnya. Kedepannya akan menggunakan timer yang bisa dilihat oleh seluruh siswa ya. Oke, hebat sekali. Kira-kira kapan itu Pak Faris akan melaksanakan atau menerapkan rencana tersebut, diferensiasi proses dan produk, kemudian menggunakan timer agar manajemen waktunya lebih baik? Ya, saya akan ya secepatnya begitu. Oke, pertemuan ya. akan mendatang mungkin saya berusaha untuk menerapkan saya sip. sebutkan tadi. Terima kasih Pak Faris, nanti saya diberi cerita-cerita lagi ya kalau sudah coba diterapkan ya, prakteknya bagaimana. Ya. Terima kasih Pak Faris atas perbincangan pasca observasi ini. Yang terakhir, menurut Pak Faris apa yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita saat ini? Oke, jadi ini juga jadi apa ya, pelajaran bagi saya juga supaya untuk menerapkan hal-hal yang kira-kira kemarin itu belum saya terapkan, ada kekurangan-kekurangan yang belum saya kerjakan gitu. Jadi supaya mengingatkan saya untuk melakukannya di pertemuan yang akan datang begitu. Jadi ada manfaatnya ya perbincangan kita kali ini ya. Baiklah Pak Faris, terima kasih atas percakapan kita. Selanjutnya yang terakhir kami mohon Pak Sugeng selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik tentang perbincangan pasca observasi kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Faris dan Ibu Prima. Jadi Bu Prima tadi sudah melakukan proses coaching, termasuk pertanyaan tadi juga pertanyaan untuk menggali permasalahan dari Pak Faris. Kemudian juga ada pertanyaan untuk menggali solusi dari Pak Faris. Jadi solusi dari Pak Faris sendiri. Kemudian juga untuk menggali pengembangan untuk pembelajaran ke depannya. Jadi sudah sangat bagus, untuk coachingnya sudah sesuai. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng atas feedbacknya, umpan baliknya. Terima kasih sekali lagi Pak Faris. Baiklah, demikian berarti telah selesai rangkaian kegiatan pra observasi, observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.